bertempat di Swiss Hotel Peak Avenue lantai 7, Kapuk, Jakarta Utara. Dan secara online melalui aplikasi Easy telah melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham perseroan masing-masing pada tanggal 23 Mei 2028 Juni 2023 yang telah diiklankan melalui situs web Bursa Efek Indonesia. Situs web 22 termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Pada saat ini setelah memeriksa 1. Daftar pemegang saham perseroan dari surat-surat kuasa yang diberikan, maka dalam rapat ini telah hadir dan atau diwakili 1.521.000.000 memiliki 1.521.177.000 saham atau mewakili 76,0. Terima kasih untuk para hadirin, dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah bersedia memenuhi pemanggilan rapat dari Direksi PT MPX Logistik Internasional Tbk tersebut sebagai perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Jumat 30 Juni tahun 2023 selanjutnya akan disebut rapat. Perkenankan kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada rapat ini adalah Dewan Komisaris Utama Bapak Yehun Ki, Komisaris Independen Ibu Catherine Judy, Dewan Direksi Direktur Utama Bapak Wijaya Chandra, Direktur Bapak James Sigit Chandra. Adapun anggota direksi yang hadir secara virtual melalui aplikasi Akses KC adalah Direktur Bapak Susanto. Mohon kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk memperhatikan tata tertib rapat yang telah dibagikan sebelum rapat berlangsung dan telah disediakan pada laman web perseroan dan laman web penyedia e-RUPS yang disediakan oleh PT Kastedian Central Efek Indonesia, yakni easy.kc. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
Sesuai dengan 1. Ketentuan Peraturan Otoritas Jakarta Keuangan Republik Indonesia nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tanggal 20 April 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka selanjutnya disebut dengan Peraturan OJK nomor 15 yang mengatur bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham tahunan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dan 2. Sesuai dengan surat keputusan sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Juni 2023, maka rapat ini akan dipimpin oleh Ibu Catherine Judy yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, kami persilakan Ibu Catherine Judy selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memimpin mulainya Saudara MC, Bapak, Ibu, para pemegang saham atau kuasanya, dan hadirin yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul menghadiri rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Jumat, tanggal 30 Juni 2023, bertempat di Swiss Hotel Peak Avenue lantai 7, Kapuk, Jakarta Utara. Dan secara online melalui aplikasi easy.kesei dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-voting selanjutnya disebut sebagai sistem e-RUPS. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tanggal 20 April 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik dengan mengakses website akses.kesei.co.id. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham perseroan masing-masing pada tanggal 23 Mei 2023 dan tanggal 8 Juni 2023 yang telah diiklankan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan dan aplikasi isi.kesei. Sesuai dengan panggilan untuk rapat ini, mata acara rapat sebagai berikut. Persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya equit at the charge kepada seluruh anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022. Yang ketiga, persetujuan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap laporan berakhir pada 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut. Yang keempat, persetujuan atas penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 30 Juni 2023.
Selanjutnya, saya mohon kepada Ibu Notaris untuk menjelaskan apakah rapat ini telah memenuhi quorum kehadiran yang disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan. Kami persilakan, Bu. Terima kasih Ibu Ketua Rapat. Dengan ini kami sampaikan bahwa quorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan rapat dan pelaksanaan mata acara rapat pertama hingga mata acara rapat ke-5 ini berdasarkan ketentuan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 41 ayat 1 huruf A Peraturan OJK nomor 15 adalah bahwa rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Pada saat ini setelah memeriksa 1. Daftar pemegang saham perseroan tertanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinar Tama Gunita. Dan 3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Maka dalam rapat ini telah hadir dan atau diwakili 1.521.177.000 pemegang saham atau wakilnya yang bersama-sama memiliki 1.521.177.000 saham atau mewakili 76,06% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor pada perseroan, yaitu sejumlah 2 miliar, dan oleh karenanya quorum kehadiran untuk seluruh mata acara rapat telah terpenuhi, dan dengan demikian rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Ibu Ketua Rapat. Terima kasih, Bu Notaris. Oleh karena semua persyaratan dalam anggaran dasar tentang pengumuman, pemanggilan, dan quorum kehadiran rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka selaku Ketua Rapat, saya menyatakan bahwa rapat yang diadakan pada hari ini, Jumat 30 Juni 2023, dengan ini secara resmi saya buka pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perlu disampaikan bahwa tata tertib rapat termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat telah dibagikan kepada pemegang saham pada saat registrasi dan telah disampaikan dalam laman web perseroan dan laman web isi.kese. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, sebelum pembahasan ke mata acara rapat, sesuai dengan ketentuan peraturan OJK nomor 15, kami tampilkan pada layar kondisi umum perseroan sampai saat ini. Saudara-saudara, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita akan mulai membicarakan mata acara rapat. Dimulai dengan mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya equit at the charge kepada seluruh anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, penjelasan mengenai ringkasan laporan tahunan perseroan 2022 termasuk di dalamnya kinerja perseroan selama tahun 2022 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan telah tersedia dan dibagikan melalui laman web perseroan, situs dan web Bursa Efek Indonesia sebelum rapat berlangsung. Maka diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagaimana terlihat pada layar. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan keputusan rapat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada saudara untuk diisi. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengajukannya melalui sistem e-rups. Kami persilakan. Oleh karena tidak ada pertanyaan atas mata acara rapat pertama ini, maka kami akan lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas mata acara rapat pertama ini. Kami meminta Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara guna mengambil keputusan mengenai mata acara rapat pertama ini. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem easy.kastay, dan kepada pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas rapat untuk kemudian dihitung. Terima kasih Ibu Catherine Juni. Terkait dengan pengambilan keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima, berdasarkan ketentuan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan Junto ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A Peraturan OJK nomor 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui sistem e-RUPS. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara blanko atau abstain atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 1.000 suara yang mewakili 0,00007% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Jumlah suara yang memberikan suara blanko atau absen berjumlah 0 suara yang mewakili 0% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian yang memberikan suara setuju berjumlah 1.521.176.000 suara yang mewakili 99,99993%. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Saya kembalikan rapat ke Ketua Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK nomor 15, rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat pertama. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sekarang kita memasuki mata acara rapat kedua, yaitu persetujuan atas penetapan
2022. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagaimana terlihat pada layar. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan keputusan rapat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengajukannya melalui sistem e-RUPS atau e-RUPS. Kami persilakan. Oleh karena tidak ada pertanyaan atas mata acara rapat kedua ini, maka kami akan lanjutkan dengan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Kami meminta Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara guna mengambil keputusan mengenai mata acara rapat kedua ini. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem easy.kc dan kepada pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas rapat untuk kemudian dihitung. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui sistem e-RUPS. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut kepada petugas rapat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara blanko atau abstain atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 1.000 suara yang mewakili 0,00007% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Jumlah suara yang memberikan suara blanko atau abstain berjumlah 0 suara yang mewakili 0% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian, yang memberikan suara setuju berjumlah 1.521.176.000 suara yang mewakili 99,99993% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan rapat ke Ketua Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 15, rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat ke. Sekarang kita sampai pada mata acara rapat ketiga, yaitu persetujuan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan tahun buku yang buku berakhir pada 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, informasi mengenai mata acara ini adalah sebagaimana terlihat pada layar. Informasi ini telah tersedia pada laman
web perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagaimana terlihat pada layar. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan keputusan rapat. Bagi para pemegang saham, pertanyaan atau pendapat, silakan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada saudara untuk diisi. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengajukannya melalui sistem IRUPS. Kami persilakan. Oleh karena tidak ada pertanyaan atas mata acara rapat kedua ini, maka kami akan lanjutkan dengan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Kami meminta Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara guna mengambil keputusan mengenai mata acara rapat kedua ini. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem easy.kc dan kepada pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas rapat untuk kemudian dihitung. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui sistem IRUPS. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara blanko atau absen atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 1.000 suara yang mewakili 0,00007% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Jumlah suara yang memberikan suara blanko atau absen berjumlah 0 suara yang mewakili 0% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian, yang memberikan suara setuju berjumlah 1.521.176.000 suara yang mewakili 99,99993% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan rapat ke Ketua Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan OJK nomor 15, rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat ketiga. Sekarang kita sampai pada mata acara rapat keempat, yaitu persetujuan dan penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagaimana terlihat pada layar. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan keputusan rapat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada saudara untuk diisi. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengajukannya melalui sistem IRUPS. Kami persilakan.
Mohon informasi sebentar. Ada pertanyaan untuk agenda kedua, tapi dikarenakan pertanyaannya baru muncul setelah kita sudah memasuki acara yang keempat ya, maka pertanyaannya tidak bisa diajukan karena tadi sudah ditutup agenda kedua. Demikian saya sampaikan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui sistem e-RUPS. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara blanko atau abstain atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. Berdasarkan hasil perhitungan suara, maka jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 3.800 suara yang mewakili 0,00025% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Jumlah suara yang memberikan suara blanko atau absen berjumlah 0 suara yang mewakili 0% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian yang memberikan suara setuju berjumlah 1.521.173.200 suara yang mewakili 99,99975% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan rapat ke Ketua Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan OJK nomor 15, rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat keempat. Sekarang kita sampai pada mata acara rapat kelima, yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 30 Juni 2023. Perseroan telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2023 dengan mendapat jumlah dana hasil penawaran umum sebesar 43.200.000.000 rupiah. Manajemen melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan sebagai berikut. Jumlah hasil penawaran umum 43.200.000.000 rupiah. Biaya penawaran umum 4.020.221.917 rupiah. Hasil bersih 39.179.778.083 rupiah. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum hingga saat ini 35.284.536.601 rupiah. Sisa dana hasil penawaran umum yang saat ini belum digunakan adalah 3.895.241.482 rupiah. Sesuai dengan POJK 30 tahun 2015, maka untuk sisa dana hasil penawaran umum sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, perseroan akan menempatkannya dalam instrumen keuangan pihak ketiga yang aman dan likuid, mengungkap bentuk, tempat, dan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh, serta melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ke OJK melalui e-reporting.
Demikian disampaikan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sebelum rapat ditutup oleh ketua rapat, karena tidak ada lagi hal-hal untuk dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, dengan ini rapat umum pemegang saham tahunan PT MPX Logistik Internasional Tbk saya tutup secara resmi pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini dapat berlangsung dengan lancar. Dengan doa restu saudara-saudara semua, kami berharap PT MPX Logistik Internasional Tbk dapat berprestasi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Terima kasih. Dengan telah ditutupnya rapat perseroan, bersama ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian dalam pengambilan keputusan dan kelancaran acara rapat ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan rapat ini. Semoga seluruh pemegang saham dapat terus berkembang bersama PT MPX Logistik Internasional Tbk di masa mendatang.